Mau pinjaman kalian disetujui seperti ini? Tonton video ini sampai akhir ya. Kalian akan tahu bagaimana cara-caranya agar pinjaman kalian disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang sudah resmi terdaftar di OJK ini ya, yaitu pinjol legal namanya. Dan ngomong-ngomong, sampai salah saya tadi, sampai menyebut ilegal. Ngomong-ngomong soal ilegal itu lagi rame ya teman-teman, lagi disorot saat ini. Jadi aplikasi pinjol ilegal ini memang lagi agak susah untuk pencairannya, tapi nggak menutup kemungkinan bakal bisa mencairkan. Karena di luar sana itu banyak orang yang masih mengajukan pinjaman online ilegal dan mereka terkena jebakan pinjol ilegal itu teman-teman. Kalau mereka nggak kuat mental ya otomatis mereka harus bayar bunga yang setinggi itu. Padahal secara pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak usah dibayar. Nah, tapi kita lupakan dulu sejenak untuk urusan pinjol ilegal. Saya akan beralih ke pinjol legal yang sudah resmi ini yang terbukti gampang cair juga teman-teman. Nah, sebelum mulai itu ya teman-teman, kalian harus mempersiapkan sesuatu atau beberapa hal yang harus kalian siapkan agar pinjaman kalian ini disetujui. Yang pertama, kalian harus ada nomor HP baru ya teman-teman ya, nomor HP Telkomsel kalau bisa. Dan kalian juga siapkan 5 nomor HP kontak darurat. Ini terserah, kalian bisa masukkan nomor teman kalian yang memang sudah tahu tentang pinjol dan bisa kalian ajak kompromi, atau lebih baik kalian beli nomor baru sendiri yang akan kalian daftarkan di nomor pinjol nantinya. Dan saran saya pribadi ya teman-teman, lebih baik kalian beli aja biar nggak menyusahkan teman kalian. Takutnya nanti kalau kalian galbay atau apa amit-amit ya ini ya, nanti teman kalian yang bakal kesusahan. Nah, setelah kalian mempersiapkan nomor HP baru, lalu kalian persiapkan juga bikinlah email baru teman-teman. Jangan pakai email yang kalian miliki sekarang ya. Sebaiknya kalian bikin baru saja biar bersih data kalian. Dan setelah itu, setelah nomor HP baru, kemudian nomor kontak darurat, lalu kemudian email baru. Nah, kalian juga persiapkan, kalian cek dulu sinyal kalian ini bagus nggak jaringan kalian. Operator kalian ini lancar nggak? Jangan sampai nanti ketika melakukan peminjaman itu koneksi kalian lagi ngadat ya, karena koneksi ngadat itu nanti lokasi kalian itu jadi nggak akurat teman-teman. Jadi seperti contoh misalnya koneksi kalian itu lagi lemot nih, kalian lokasinya tiba-tiba ada di 5 km dari tempat kalian berada, itu bakal pengaruh juga untuk persetujuan ya, karena aplikasi pinjol itu membaca lokasi kita teman-teman. Dan sekarang setelah semua itu teman-teman, ada baiknya kita buat mengamankan data kita ya. Ini kenapa ya? Karena kita buat jaga-jaga aja, meskipun ini pinjol sudah resmi OJK dan aman, tapi ya pas nggak ada salahnya kalau kita lebih memproteksi data kita ya. Karena aplikasi ini kan mengakses foto galeri kita, mengakses kontak HP kita, mengakses lokasi kita. Makanya sebisa mungkin foto-foto pribadi atau yang sensitif di HP kalian itu kalian hilangin dulu teman-teman. Ya misalnya ada foto-foto dewasa atau foto apa, itu harus kalian hapus dulu. Jangan sampai itu nanti bakal dijadikan untuk mengancam kalian nantinya. Dan untuk kontak juga sama teman-teman ya. Kontak itu sebisa mungkin ya jangan sampai kontak ini bocor ke mereka lah teman-teman. Kalian hapus dulu aja kontak-kontak yang penting atau namanya kalian samarkan. Karena banyak kejadian nih teman-teman, mau pinjol ilegal maupun legal, yang debt kolektornya itu mengancam bakal menyebarkan foto-foto kita ke nomor HP seluruh yang ada di kontak kita. Kan kita jadi malu ya nanti ya. Dan itu ancaman-ancaman seperti itu terbukti berhasil untuk menakuti orang-orang. Jadi alangkah baiknya kita berjaga-jaga di depan agar semuanya berjalan lancar. Nah, setelah itu kita langsung aja mulai untuk buka aplikasinya. Aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah FinPlus, yaitu pinjaman ringkas. Ini didirikan oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Ini sudah resmi OJK ya, kalian bisa cek di website OJK, nama aplikasi FinPlus ini sudah ada. Nah, sekarang aplikasi ini tuh sudah ada itu sejak 29 Mei 2019. Ini udah cukup lama ya teman-teman, udah hampir 3 tahun lah, dan sudah di-download lebih dari 1 juta. Nah, ini ciri-cirinya aplikasi pinjol yang sudah resmi terdaftar OJK ya teman-teman. Biasanya jumlah downloadnya itu sangat banyak
dan memang terbukti untuk gampang mencairkan. Nah, di aplikasi ini tuh ada beberapa sih yang dia unggulkan. Yang pertama itu dia bilang kalau sesuai namanya itu ringkas, bersahabat, dan terpercaya. Jadi step-stepnya itu cuma isi data pribadi, verifikasinya pun cepat, dan dana langsung bisa dicairkan. Kemudian mereka juga ada berbagai pilihan produk, yaitu mulai dari kebutuhan harian, kebutuhan finansial, modal, dan lain-lain, hanya perlu KTP saja teman-teman. Kemudian buat modal usaha juga bisa ya aplikasi ini ya. Dan pengisian datanya itu cuman ada 4 ini aja: informasi pribadi, informasi kontak, informasi KTP, dan informasi kartu bank. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian ada reminder otomatis. Jadi kalian kalau udah jatuh tempo bayar itu ada reminder di aplikasi ini. Jadi nggak ada kemungkinan kalian untuk telat bayar. Lalu kemudian cara pembayarannya itu juga mudah ya. Bisa melalui Alfamart, bisa melalui Doku, bisa melalui bank transfer, itu semuanya bisa. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk pusing cara bayarnya. Nah, sekarang selanjutnya kita langsung aja coba buka aplikasi ini. Tunggu. Sebelum itu kita lihat dulu ya rating aplikasi ini. Nah, rating aplikasi ini 4,5 teman-teman dari 300.000 ulasan. Ini artinya ratingnya lumayan tinggi ya, dan tergolong yang oke lah. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Kita mulai. Nah, seperti biasa ada perjanjian di sini yang wajib kita baca. Nah, ini sebenarnya isinya penting banget teman-teman. Cuman ya karena kadang kan orang malas membaca ya, kadang di oke-oke aja nih. Padahal banyak aturan penting sebenarnya di situ. Saya setujuin. Lalu harus scroll lagi ke bawah untuk setuju lagi. Kalian harus habis baru bisa diklik setuju. Nah, seperti biasa kita harus masukkan nomor HP. Nah, ini teman-teman, nomor HP-nya ini masukkan nomor HP Telkomsel yang baru kalian beli tadi ya. Saya akan coba masukkan dengan nomor dummy saya. Nah, setelah kalian memasukkan nomor HP kalian dan berhasil login, di sini ada beberapa tips nih teman-teman. Mereka meminta akses informasi lokasi GPS dan kamera kita. Kita oke saja. Nah, di sini adalah tampilan awal teman-teman, yaitu jumlah pinjaman maksimum itu 5 juta, jangka waktu itu 65 hari atau 2 bulan. Kemudian bunganya itu kurang dari sama dengan 0,4% per hari. Ini bunga yang murah ya teman-teman ya. Kebanyakan kan rata-rata sekarang 0,5 tuh. Ini 0,4% per harinya. Dan ini adalah rekomendasi unggulan, jadi pinjaman usaha sebesar 400 juta. Jadi kalau kalian butuh modal usaha, kalian bisa menggunakan Finplus ini untuk jadi alternatif ya. Karena pinjamannya itu bisa sampai 400 juta loh, dengan tempo 2-3 bulan. Nah, sekarang karena kita bukan buat modal usaha ya, kita nggak mungkin pinjam 400 juta, itu kayaknya juga bakal susah sih untuk pencairan kalau 400 juta. Kita ajukan saja sekarang. Nah, seperti biasa ini ada informasi pribadi yang harus kita isi, informasi kontak, informasi KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank. Nah, ini verifikasi wajah ini masih tergolong baru ya teman-teman ya. Sebelumnya ini nggak ada sih, hanya KTP sama kemudian langsung informasi kartu bank. Kayaknya hampir semua sekarang udah harus verifikasi wajah. Nah, sekarang kita coba isi informasi pribadi. Untuk mengisi di sini ya teman-teman ya, ini kita harus izinkan perangkat lokasinya. Isi di sini tuh cukup standar banget, kalian udah pasti bisa lah, nggak ada bahasa pengisian yang aneh. Saya akan isi dengan cepat dan saya akan berikan kalian poin-poin pentingnya. Jadi yang harus kalian hindari adalah jangan sampai kalian salah mengisi data yang ada di aplikasi ini ya teman-teman ya. Maksudnya salah itu gini, salah ketik alamat, salah ketik nama, dan salah nggak konsisten gitu. Contoh yang nggak konsisten itu seperti ini. Kalian ngetik kalian itu tidak bekerja, tapi kalian mempunyai penghasilan. Nah, itu kan nggak konsisten. Dari mana kalian mendapatkan penghasilan? Ya memang sih ada wirausaha, tapi kan agak susah dibuktikan untuk aplikasi pinjaman online seperti ini teman-teman. Nah, ini yang harus diisi itu ada status perkawinan, nama ibu, tingkat pendidikan, agama, pendapatan bulanan, penggunaan dana pinjaman, provinsi dan kota. Nah, ini standar-standar banget ya. Nah, sekarang paling penting ini pendapatan bulanan teman-teman. Kalian harus isi itu minimal 4 juta ya. Sebenarnya 3,5 juta itu masih bisa teman-teman. Tapi kan kemarin UMR Jakarta kan naik juga nih. Nah, itu sebagai acuan kita aja teman-teman. Naiknya pun udah 4 lebih kan.
Nah, saran saya 4 juta ini udah paling minimal, tapi bagusnya kalian isi bisa 4,5. Tapi 4 aja udah bisa pencairan kok. Kemudian penggunaan dana pinjaman, ini bisa kalian ini mata pencaharian, modal kerja, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, liburan, pernikahan, kesehatan dan lain-lain. Yang harus kalian hindari ini ya, kalian jangan pilih untuk liburan. Kalian jangan pilih untuk perjalanan religius, jangan pilih untuk kegunaan multifungsi. Jadi usahakan terkesan kalian membutuhkan pinjaman di sini tuh yang bener-bener yang urgent banget, yang memang serius gitu teman-teman. Contoh itu modal kerja, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian persalinan. Nah, kalian pilih di antara itu aja, karena ya itu bakal lebih bakal lebih diperhatikan teman-teman. Kemudian untuk jenis pekerjaan ini juga kalian isi. Kalau memang wira swasta, ini saya juga nggak ada pengalaman ya kalau nulis wira swasta ya. Rata-rata saya mesti karyawan swasta. Lalu nama perusahaan juga harus kalian isi. Ini juga kayaknya harus diisi benar-benar ya teman-teman, karena kan ini dia aplikasinya bukan yang ilegal ya. Mereka aplikasi yang udah resmi OJK dan bisa mengakses data-data pribadi kita ke dinas pemerintahan setempat gitu. Jadi jangan ngasal untuk kalau aplikasi yang legal ini teman-teman. Kalian harus mengisinya ini berurutan ya teman-teman ya, nggak bisa kalian asal ini. Untuk informasi kontak ini sebentar saya percepat saja isinya. Nah, untuk kontak darurat ini teman-teman, kalian hanya butuh 2 ya. Jadi kalau kalian tadi udah menyediakan 5 nggak apa-apa. Itu buat alternatif untuk kalian mengajukan pinjaman di tempat lain kalau misalnya nih ditolak. Tapi harusnya aplikasi ini gampang banget kok mencairkan. Cuman ya kalau memang nominalnya kalian nggak dapat seperti yang kalian inginkan, ya mau nggak mau kan memang kurang ya teman-teman. Nah, ini kontaknya ini kalian isikan ya. Ini saran saya, ini benar-benar saran banget ya teman-teman. Jangan isi kontak yang benar-benar keluarga kalian ya teman-teman. Kasihan mereka nanti bakal diteror amit-amit kalau kalian nanti gagal bayar. Jadi ini kalian isi aja. Nah, ini enaknya aplikasi ini nggak mengakses kontak kita ya teman-teman ya. Dia juga nggak meminta akses kontak. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bisa mengakses seluruh kontak yang ada di HP kalian. Nah, inilah enaknya aplikasi-aplikasi pinjaman online yang sudah resmi dan legal gini ya teman-teman. Mereka patuh dan taat kepada peraturan OJK. Ini kalian ada 2 foto KTP-nya. Pertama foto KTP halaman depan, lalu foto KTP sambil kalian memegang. Nah, ini adalah tempat untuk kita mengisi rekening kita ya teman-teman ya. Kita pilih nama banknya. Di sini banknya nggak banyak ya teman-teman, cuman terbatas ya. Nggak ada kayak bank Banten dan lain-lain, ini nggak ada kayaknya. Ini hanya bank-bank kayak bank besar aja. Bank BCA, BRI, BTN, Mandiri, CIMB, Bukopin, BNI, Danamon. Nggak ada. Jadi bank-bank kalian itu harus bank yang sudah umum ya teman-teman. Nggak bisa bank yang kayak Bank Jatim, ada nggak ya? Bank Jatim juga nggak ada teman-teman. Jadi ya pilihannya yang ini aja lah. Dan untuk nomor rekening ini usahakan, karena ini pemegang kartu ya, atas nama kalian harus mengisi atas nama kalian sendiri, nggak bisa atas nama orang lain. Di atas juga ini udah ada keterangan sih, rekening wajib milik Anda karena dana akan ditransfer ke rekening tersebut. Isikan tadi teman-teman, kalian hanya dapat limit sebesar 1,2 juta. Tadi itu saya mengisikan limit gaji saya 5 juta ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian ada gambaran, ini adalah angka yang sesuai dengan pendapatan kita teman-teman. Kalau kalian ngisi 10 juta, 20 juta, kemungkinan angka jumlah pinjaman ini bisa lebih tinggi teman-teman. Dan ini adalah total ininya ya, interest rate 0,4% per hari, total pembayaran 1,2. Jadi jumlah yang ditransfer ke kalian itu sebesar 1 juta. Lalu total pembayaran yang harus kalian bayar itu 1,2 teman-teman. Jadi kalian pinjam 1,2, kalian cuma dapat 1 jutaan, lalu kalian harus balikin 1,216. Dan ini juga nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Ini jangka waktunya 28 hari. Ini kalian langsung ajukan aja segera. Nah, ini list detailnya, nanti akan ditransfer sekian. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah kemungkinan besar udah diterima ya. Kalian tinggal tunggu konfirmasi telepon dari customer service dari Pinjol
Pin Plus ini. Biasanya akan ada telepon dan di situ kalian harus jawabnya juga harus benar ya, nggak boleh ngasal. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Kalau kesimpulan dari aplikasi ini gampang banget dan aman. Kenapa saya bilang yakin aman? Karena dia tidak meminta izin untuk mengambil foto atau media. Kemudian aplikasi ini juga tidak meminta untuk mengakses kontak kalian. Jadi dengan kata lain, aplikasi ini nggak bakal nyebarin data kalian. Tinggal data kalian yang mungkin kalau ada oknum nakal ya mungkin di KTP itu tadi ya teman-teman ya. Tapi ya kita positive thinking aja. Ini aplikasi yang sudah lama, udah berpengalaman perusahaannya, jadi nggak mungkin bakal nyebarin data kita. Nah, selanjutnya kalau kalian tanya apakah aplikasi ini layak ya untuk kita lakukan pinjaman, ya layak nggak layak ya teman-teman ya. Kalian pikirin dulu untuk resikonya teman-teman. Memang untuk aplikasi pinjol ini bunganya memang besar ya. Jadi kalian harus pikirkan itu baik-baik. Dan kalian mungkin bisa cari solusi untuk pinjam ke keluarga atau teman kalian dulu, karena mereka nggak bakal ngasih bunga kan ke kalian, jadi kalian nggak harus bayar bunganya. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi kesusahan pencarian dana, saya doakan ya semoga teman-teman semuanya segera mendapatkan banyak rezeki, segera mempunyai solusi sehingga kebutuhan kalian segera bisa terpenuhi, dan sehingga kalian nggak perlu pinjam-pinjam lagi di aplikasi pinjol seperti ini ya teman-teman ya. Saya doakan semuanya lancar dan kalian sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.